Saat ini kita akan membahas satu tema yaitu stop diskriminasi. Dan sebuah tema ini semoga menjadi sebuah tema yang sangat relevan bagi kita secara pribadi maupun kita secara umat yang bergereja, khususnya di tempat ini GKI Karawaci. Mari kita buka satu bagian Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saya akan ajak kita untuk membacanya bersama-sama di Yakobus pasal 2 ayat 8-9. Mungkin ada pointer atau di next. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, awal bulan ini, yaitu tanggal 1 Maret, itu adalah satu hari yang diperingati oleh seluruh dunia. Hari itu adalah Zero Discrimination Day, atau hari tanpa diskriminasi. Hari ini dicetuskan sekitar 8 tahun yang lalu, mungkin pertama kali dirayakan 2014 atau 2013 antara itu. Dan ya kira-kira 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu. Nah itu karena ada beberapa kelompok khususnya dari perkumpulan orang-orang yang sakit HIV AIDS untuk memberikan sebuah suara atau seruan bahwa harus dihentikan diskriminasi bagi mereka yang sakit HIV. Coba di next lagi. Yang akhirnya berkembang terus bukan hanya orang-orang HIV atau AIDS yang berseru, tetapi mereka juga orang-orang yang memiliki perbedaan atau stigma negatif bagi mereka, khususnya mereka yang pernah memiliki masa lalu yang buruk. Atau mungkin mereka yang memiliki perbedaan dalam gender, agama, ras, ataupun usia. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang membuat seluruh dunia ini menjadi dunia yang diskriminatif. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang cukup dewasa untuk menghadapi perbedaan-perbedaan ini. Coba di next kali lagi. Semua terjadi karena adanya perbedaan. Dan yang diskriminasi selalu sama,
yaitu mereka yang lemah atau mereka yang lebih sedikit secara jumlah. Jadi minoritas atau orang-orang yang lebih lemah, maka mereka akan yang mendapatkan diskriminasi itu. Jikalau perbedaan-perbedaan itu menjadi awal dari sebuah diskriminasi, maka kita bisa paham bahwa perbedaan itu bukan cuma hari ini. Perbedaan itu sudah sejak lama. Dan itu terus-menerus terjadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan di perjanjian baru Tuhan mengutus Yakobus untuk menuliskan sebuah surat yang menentang akan adanya diskriminasi. Next. Sehingga dengan bacaan yang tadi kita baca, kita melihat dengan jelas bahwa Yakobus mengingatkan orang Kristen Yahudi di perantauan, yaitu Yakobus 1 ayat 1. Saya bacakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jelas ada kata perantauan. Mungkin di sini banyak dari Bapak Ibu Saudara yang pernah merantau atau sedang merantau. Apa yang dirasakan sebagai para perantau? Tentu perantau itu akan menghadapi perbedaan budaya. Perantau itu akan bertemu dengan orang yang berbeda jenis. Beda jenis cara pikir, berbeda jenis cara berpakaian, berbeda jenis cara berbicara. Jadi tentu perbedaan itu akan muncul dengan adanya perantau-perantau yang datang. Waktu itu ada 12 suku yang merantau, yaitu orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sudah memiliki sebuah kehidupan agama yang secara stabil. Mereka melakukan hari Sabat. Di hari-hari tertentu mereka melakukan sebuah kegiatan-kegiatan agama. Atau bahkan liturgi kehidupannya udah fix dari hari ke hari. Sehingga mereka sangat membutuhkan adaptasi-adaptasi ketika mereka sedang merantau. Dan perbedaan-perbedaan ini membuat akhirnya mereka menjadi orang-orang yang eksklusif dan tidak mau berbaur, bahkan melakukan yang namanya diskriminasi-diskriminasi jikalau bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari dia. Orang-orang yang tidak disunat mereka hakimi. Orang-orang yang makan makanan haram mereka hakimi. Orang-orang yang tidak cuci tangan mereka hakimi. Orang yang tetap melayani orang lain di hari Sabat mereka hakimi. Nah, itu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, mereka pasangkan itu ke orang-orang lain yang berbeda dari dia. Lalu perbedaan apa yang paling kontras di masa-masa Yakobus ketika dia menulis? Next. Perbedaan yang paling kontras adalah perbedaan orang kaya dan orang miskin. Itu tertulis di pasal 1 ayat yang ke-9 dan 10. Ditulis begini. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Bapak Ibu Saudara, Yakobus ini sangat berpihak kepada orang-orang miskin. Itu jelas tertulis berkali-kali. Bahkan yang tadi kita baca pun kita sangat melihat bahwa Yakobus berpihak kepada orang miskin. Dan nanti di pasal yang keempat ditulis bahwa orang-orang yang berdagang serta mendapat untung, which is mereka adalah orang kaya. Mereka juga dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah ini mirip konteks dari seperti bunga rumput, yang cuman muncul hari ini, yang besok kita cari lagi udah gak ada. Kesementaraan dari kekayaan, kesementaraan dari kehidupan dunia, yang dunia tawarkan keindahan-keindahannya, seperti kekayaan, kesehatan dan sebagainya, itu yang menjadi daya tarik banyak orang waktu itu, yang bahkan mereka menjadikan itu sebagai bukti diberkati Tuhan. Nah, dengan begitu Yakobus sangat menentang dengan orang-orang kaya yang tidak peduli akan orang miskin. Mereka orang-orang kaya yang terikat akan kekayaannya. Dalam hal ini jelas bahwa mengapa Yakobus berpihak kepada orang-orang miskin. Karena Yakobus melihat bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang memang perlu didukung, orang-orang yang perlu disupport dan ditolong. Sehingga karena dia melihat bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang perlu ditolong, dan Tuhan akan berpikiran hal yang sama juga, dia akan menolong orang yang miskin, bukan orang yang kaya tentu. Karena orang kaya sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu uang dan kekayaan. Sedangkan orang-orang miskin untuk hidup makan 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu aja, mereka perlu berpikir kita perlu dana dari mana. Nah,
Perbedaan ini muncul lagi di dalam komunitas ternyata. Bukan cuman sekedar orang kaya dan orang miskin yang hidup masing-masing, tetapi mereka ternyata ada di dalam satu komunitas yang sama. Di dalam satu gereja yang sama. Sehingga waktu diceritakan di pasal 2, ada satu komunitas yang mereka datang dengan pakaian yang berbeda dari sebuah pertemuan yang sama. Lalu diberikanlah tempat duduk yang lebih proper kepada mereka yang memiliki baju yang lebih proper dan memberikan lantai atau duduk di bawah kakinya si orang ini kepada orang yang memakai baju yang tidak proper atau yang tidak layak. Sehingga mereka melakukan sebuah pelayanan, ya pelayanan itu berbeda treatmentnya berdasarkan apa yang mereka lihat. Nah ini mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar cerita-cerita tentang kayak orang pakai sendal masuk ke iBox habis itu nggak dilayani gitu. Nah ini bukan iBox, ini persekutuan Kristen, ini gereja. Dan di gereja pelayanan itu harus diberikan secara rata, sama. Kasih itu harus diberikan sama kepada setiap orang. Sehingga ketika ada orang yang dalam tanda kutip didiskriminasi atau diperlakukan secara berbeda, maka itu menjadi sebuah kecacatan di dalam komunitas tersebut yang Yakobus sangat hindari dan tegur keadaan-keadaan seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat dari apa yang menjadi pelayanan yang mereka lakukan, perbedaan treatment yang diberikan, itu sebenarnya bukan cuman masalah pelayanannya, tapi yang jadi masalah utama itu adalah hatinya. Karena ternyata ditulis di Yakobus pasal 2 ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi memang ternyata semua yang kita lakukan itu berasal dari hati kita waktu kita melayani. Mengapa kita memberikan treatment yang baik kepada orang yang dalam tanda kutip lebih mampu atau kaya? Karena ada yang kita sukai, ada yang kita cintai. Misalnya, kalau saya hamba Tuhan, saya butuh duit buat gereja saya. Biar saya digaji, besok saya digaji, nggak diturunin gajinya. Akhirnya dengan mindset seperti itu, akhirnya saya akan treatment orang kaya lebih baik daripada orang yang miskin. Tapi itu hati saya sedang ada di dalam uang yang saya pengen dapetin, yaitu gaji. Benar nggak? Jadi waktu hati kita udah terikat akan sesuatu, maka itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ketika kita melihat harta itu sesuatu yang berharga, maka kita akan memperlakukan sesuatu dengan sangat baik kepada orang-orang yang memiliki harta. Ya, gereja tidak boleh naif bahwa gereja membutuhkan uang. Tapi pertanyaannya, apakah gereja membutuhkan orang kaya? Apakah gereja membutuhkan orang kaya? Itu kan pertanyaan. Bahwa kita juga bahwa hidup membutuhkan adanya keseimbangan, adanya keberlangsungan atau sustainability. Dan kita membutuhkan akan adanya sebuah strategi untuk mengelola keuangan dengan bijaksana dan membawa semuanya ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi ketika hati kita terikat akan hal-hal seperti itu, ketika kita terikat akan kenyamanan dunia, itu yang membuat akhirnya kita akan bias, Bapak Ibu Saudara. Makanya baru seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya sempat mendengar bahwa gereja saya dicap oleh satu orang yang mengatakan bahwa gereja kami itu melakukan diskriminasi terhadap orang miskin. Dengan ketika ada orang miskin sedang mengalami kedukaan, hamba Tuhan lempar-lemparan pelayanan pada nggak mau katanya. Nah ini sesuatu yang sedih juga dengernya, karena saya ada di korus atau tim hamba Tuhan. Lalu saya berpikir kalau memang ternyata ada cerita lempar-lemparan pelayanan misalnya, gak mau lah gue kasih lu aja, terus abis itu biasanya ujungnya ke yang paling baru, bener kan? Dan yang paling baru itu yang misalnya kayak mahasiswa weekend atau mahasiswa praktek setahun atau 2 bulan, nah itu lagi gak ada. Dan yang paling junior di gereja saya itu adalah saya. Saya itu baru selesai orientasi bulan lalu dan sekarang lagi baru mau diproses, belum diproses, baru mau diproses, didaftarin jadi hamba Tuhan, terdaftar sinode. Jadi logikanya kalau ada lempar-lemparan pasti jatuhnya ke saya dan saya tidak mendapatkan pelayanan itu gitu. Jadi saya tidak tahu bahwa terjadi lempar-lemparan itu, diskriminasi itu.
Tapi kalau misalkan ada cerita seperti itu, pasti itu dari perspektif mereka. Yang menjadi blind spot kita para rohaniwan atau majelis, atau orang-orang yang sudah terbiasa untuk melayani seperti itu. Sehingga suara-suara seperti ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita dengar. Untuk kita menjadikan bahan evaluasi. Apakah memang benar kita selama ini sudah melakukan yang terbaik untuk seluruh jemaat dengan semua latar belakang yang sama. Nah, kalau kita lihat sosial media, ternyata bukan cuma jemaat, tapi seluruh dunia berbondong-bondong memberikan klaim bahwa saya ini orang yang didiskriminasi. Nah, sering dengar kan, saya didiskriminasi. Misalnya ada kemarin di Seman Negeri 2, ada satu siswa atau kepala rohaniwan yang memvideokan ruangan saat teduh pagi mereka dipakai buat sebuah kegiatan yang akhirnya mereka nggak punya tempat untuk saat teduh. Dan mereka merasa diskriminasi oleh sekolah, pihak sekolah, karena sekolah negeri ini tidak memberikan fasilitas ibadah kepada pemeluk non-muslim. Nah, ini menjadi sentral, menjadi viral. Orang-orang berbondong-bondong menghina Seman Negeri 2. Dan klarifikasinya ternyata Seman Negeri 2 sudah memberitahu H-1 kepada si kepala rohaniwan bahwa ruangan ini sedang dipakai untuk kegiatan lain, yaitu pembagian seragam untuk kelas tertentu, dan disediakan kelas lain yang mereka tidak mau gunakan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, dengan sekarang adanya sosial media dan mudahnya orang-orang mengklaim saya didiskriminasi, kita perlu paham dulu apa sih diskriminasi itu. Apa makna keadilan yang saat ini kita miliki? Next. Makna keadilan yang kita miliki tentu kita harus kembali kepada Alkitab. He will bring forth justice to the nations. Ini adalah sebuah nubuatan di Yesaya bahwa keadilan itu akan datang beserta dengan Mesias datang. Sehingga ketika kita mau belajar keadilan, kita cuma bisa melihat satu, yaitu Yesus Kristus. Next. Tuhan Yesus menceritakan bahwa keadilan itu bukan berarti sama rata. Orang yang datang kerja jam berapa, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, semua dikasih sama rata, tapi mereka merasa adil gak? Enggak, mereka enggak merasa adil. Tapi ini berkaitan dengan berdasarkan kasih karunia di mana Tuhan ingin memberikan kepada orang-orang ini. Atau apakah Tuhan memberikan pesta dan cincin dan jubah yang baru kepada si sulung dan si bungsu? Tentu tidak, dia hanya memberikannya kepada bungsu. Dia tidak melakukannya kepada si sulung. Kenapa? Karena in that case, dari cerita itu, yang paling butuh cinta, yang paling butuh keberartian hidup, yang adalah si bungsu yang sudah sangat jauh dan kehilangan identitasnya sebagai anak bapaknya. Jadi ketika kita melihat, oh adil itu harus sama rata. Enggak, kalau sama rata enggak ada yang namanya UGD, enggak ada yang namanya di rumah sakit semua bakal masuknya ngantri. Enggak bakal ada UGD, enggak bakal ada HCU, ICU, semuanya rawat inap biasa. Dan kalau semuanya sama, maka akan ada terjadi kekacauan. Karena banyak yang lebih membutuhkan, yang harus diberikan, dan yang tidak lebih membutuhkan, yang bisa di hold, yang tidak harus diberikan hari ini dan tidak apa-apa. Kepada mereka yang lapar perlu diberi makanan, tapi kepada mereka yang kenyang itu tidak perlu diberikan makanan. Jadi itulah keadilan yang harus kita pahami sama-sama. Di mana kita menjunjung tinggi orang-orang yang didiskriminasi, orang-orang yang lebih rendah, yang lebih butuh, dan itulah mata kita harus tertuju kepada orang-orang seperti itu. Kedua, selain bukan sama rata, diskriminasi itu dan keadilan bukan tentang saya. Ketika Matius 25 ditulis bahwa ada raja yang mengatakan bahwa engkau memberi aku makan ketika aku lapar, memberi aku minum ketika aku minum. Lalu ditanya, kapan aku tahu engkau lapar, kapan aku tahu engkau haus? Raja ini berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan menempatkan dirinya pada orang-orang lain yang membutuhkan. Dia disalib, komplain, itu diskriminasi tertinggi? Tidak, dia tidak komplain. Dia di misunderstanding, gak masalah. Dia dihina, gak masalah. Tapi ketika ada orang lain yang didiskriminasi, itu trigger Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ke-trigger akan banyak hal. Next, ada 6 dan aku gak akan bahas semuanya. Ketika ada anak-anak yang datang kepadanya dihalang-halangi, Tuhan gelisah dan Tuhan akhirnya menegur murid-muridnya. No, jangan lakuin ini.
Aku mau memberkati mereka. Ketika ada orang-orang mau datang beribadah dan sulit beribadah karena ada sistem jual beli yang menguntungkan para ahli-ahli Taurat atau pemuka-pemuka agama waktu itu. Orang-orang miskin jadi nggak bisa datang ke rumah Tuhan karena semua kambing domba yang dibawa dianggap nggak layak. Tuhan pun gelisah dan marah ketika bait Allah dijadikan tempat yang menyulitkan orang-orang miskin untuk datang kepada Tuhan. Tuhan itu marah ketika ngelihat selfish ambition orang-orang Farisi. Tuhan marah ketika melihat orang-orang Farisi yang merasa diri benar dan ngejudge sana sini, orang lain salah, padahal dirinya sendiri juga penuh dengan kesalahan. Disinilah kita melihat keadilan yang sedang Tuhan perjuangkan. Bukan keadilan dirinya sendiri, tetapi orang lain. Sehingga pertanyaannya, bukan aku didiskriminasi, tetapi mereka didiskriminasi. Ketika ada kata-kata mereka didiskriminasi, apa yang akan kita lakukan? Dan siapa mereka? Siapa mereka saat ini yang dikatakan mereka yang terdiskriminasi? Mereka adalah mereka yang lemah, mereka yang minoritas, mereka yang tidak mendapatkan posisi yang lebih beruntung dari kita atau lebih baik dari kita. Mereka lah yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, tadi saya ketika persiapan saya membaca banyak cerita-cerita diskriminasi dan yang paling menyentuh hati saya adalah sebuah film 12 Years a Slave yang pernah saya tonton. Saya akan memutar sedikit video yang sangat-sangat menendang diri saya ketika persiapan. Mungkin bisa dimajuin aja. Oke, di situ. Belum play ya? Coba play lagi. Oke. Ini adalah sebuah cerita tentang orang kulit putih yang memiliki budak. Dan budak-budaknya adalah orang-orang kulit hitam. Dan kesalahan-kesalahan kecil apapun yang dilakukan budak-budaknya, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman ini diberikan berdasarkan firman Tuhan yang mereka baca sebelum menghukum. Bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan kepada para budak-budak ini. Ketika mereka tidak taat, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menjadi orang-orang yang patut dihukum. Bahkan hukumannya kadang bukan cuma dihukum disiksa, tetapi hukumannya bahkan bisa sampai ke hukuman mati. Tapi di saat yang sama, ketika dia menyiksa dan menghambakan orang-orang kulit hitam waktu itu, dengan sangat sadis, keesokan harinya dia membacakan Alkitab kepada setiap orang-orang yang mendengar. Mungkin suaranya bisa digedein. Beberapa ayat mereka pakai, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu dan lakukanlah apa yang menjadi keinginannya tanpa memberontak atau tanpa memberi jawab. Beberapa ayat diberikan terus-menerus setiap hari.
namun diskriminasi tetap berjalan tanpa mereka rasa itu adalah sebuah kesalahan. Oke, setelah saya menonton video ini, saya terdiam, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ternyata baca Alkitab, berdoa ke gereja, melakukan sesuatu yang baik secara agama Kristen, itu tidak menjamin bahwa aku tidak mendiskriminasi. Itu tidak menjamin bahwa aku sudah mengasihi orang lain, mereka yang lemah dan minoritas. Bahkan mungkin sebaliknya, secara aktif kita menjadi pegiat diskriminasi itu. Khususnya kita yang memiliki posisi. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sebagai majelis ataupun roh para pelayan-pelayan lain, kitalah orang-orang yang mampu untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan kita sudah menggantikan posisi Tuhan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, memohon agar kiranya kasih Tuhan dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu bisa menggerakkan setiap kita untuk sadar bahwa kita selama ini belum melakukan kasih, masih menjadi orang-orang yang memandang muka dan melakukan diskriminasi di dalam kehidupan kita secara tidak sadar. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau mungkin selama ini kami melakukan diskriminasi itu, ampuni kami. Jikalau memang kami tidak melakukannya, tetapi keterdiaman kami mengizinkan diskriminasi itu terus berlanjut sampai hari ini. Ampuni kami ya Tuhan. Bahwa kami memberikan keberanian untuk mengatakan tidak kepada diskriminasi. Membela mereka yang lemah, membela mereka yang kekurangan. Sebagaimana Yesus yang sudah ajarkan dan lakukan selama turun ke dunia. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit, Tuhan menganggap kami sama. Kami adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan pengampunan-Mu. Dan biarlah kacamata ini juga menjadi kacamata kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami. Dan kami memiliki kepekaan untuk mau melayani orang lain, mengasihi orang lain. Biarlah hati-Mu ada di dalam setiap hati kami. Tolong dan bantu kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.